acara diskusi kita pada hari ini bertema refleksi etis, filosofis, sosiologis, religius teologi universal atas pandemi COVID-19. Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, MSI, SAF. Beliau adalah ahli forensik dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Baik, mari kita mulai diskusi kita dengan pemaparan pemakalah pertama. Waktunya maksimal 15 menit. Dipersilakan Profesor Agus Purwadianto dengan makalahnya yang berjudul Penguatan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Era COVID-19. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Rektor, Bapak Moderator, Ketua HIDESI yang saya hormati, dan para pembicara yang saya hormati juga, dan para hadirin. Terima kasih saya menjadi orang pertama yang bicara. Padahal sebenarnya biasanya saya adalah duduk manis di belakang untuk mendengarkan itu. Tapi rupanya karena topiknya COVID dan saya dokter, makanya mungkin dikasih kesempatan. Mesti harusnya Prof. Sintak juga tuh. Baik, topiknya adalah ini yang mudah-mudahan bisa menjadi pengantar. Kenapa? Karena ini juga hasil renungan dari saya pribadi dalam konteks sebagai staf pengajar di FKUI dan di beberapa fakultas di UI untuk masalah yang berkaitan dengan masalah etika. Ya. Jadi judulnya adalah Penguatan Bioetika dan Humaniora Kesehatan. Ya, apakah slide-nya bisa dilihat? Bisa ya? Bisa. Baik, Ibu. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, jadi beruntung ilmu kedokteran melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 sudah membagi ilmu kedokterannya menjadi 4 pilar ya. Jadi adalah biomedik, kemudian spesialis ya atau kedokteran klinis, kesehatan masyarakat atau komunitas, dan yang terakhir adalah pilar keempat bioetika humaniora. Jadi saya termasuk yang mengusulkan waktu itu. Kenapa? Karena di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Praktik Kedokteran 2004 itu masyarakat kita masih terbelah, yaitu sampai sekarang juga masih kelihatan gitu. Tadi malam di ILC juga sama ya. Jadi di satu sisi benci, tapi di lain sisi rindu. Jadi ini adalah bagian yang mesti kita pahami dari awal secara sosiologis. Dan tentu saja dalam konteks singkat, kita tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa dari sisi biomedik memang perangai virusnya belum diketahui sampai sekarang ya. Kemudian juga dari klinis patogenesisnya belum, artinya perjalanan penyakitnya. Kemudian dari sisi kesehatan masyarakat harus dicari titik seimbang antara ekonomi dan kesehatan dan ada norma adaptasi baru ya kan. Dan kemudian dari sisi dari sisi kesehatan masyarakat adalah tentang PHBS ya, tentang PSBB dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi bioetika adalah tadi ada keseimbangan antara etika dan kesehatan dan ekonomi, dan juga norma adaptasi kehidupan baru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, khusus di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini, salah satu refleksi kita yang juga kemarin mendasari diskusi panjang adalah bahwa profesi kedokteran intinya adalah masih ada kekurangan di dalam prognosis. Jadi prognosis adalah bagaimana dokter atau tenaga kesehatan itu menceritakan harapan-harapan pasien dan sebagainya, ya, keberakhiran atau fenomenologi yang terjadi di pasien supaya bisa diadres dengan cara yang bijak. Sebagian mengartikan ini adalah komunikasi efektif, tapi sebenarnya bagi saya pribadi ini adalah sebenarnya berdasar bahwa harus peka terhadap masalah etika, dan itu diwadahi di bioetika humaniora. Sehingga diharapkan memang dengan adanya kompetensi di bidang ini dengan satu keilmuan yang baru, diharapkan nanti akan menjadi pionir untuk mematangkan bentuk argumen-argumen yang terjadi dengan akibat kemajuan teknologi, karena kita tahu nanti definisi bioetika ke sana arahnya. Dan diharapkan dengan era COVID akan ada nilai baru pelayanan kesehatan, kemanusiaan, dan ketahanan nasional. Nah, ini adalah definisi kita paham sekali. Intinya adalah di dalam undang-undang ini itu ada di ketentuan umumnya, ada dosen. Jadi dosen itu di kedokteran nanti ada dosen humaniora kesehatan dan ada bioetika. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu anggota HIDESI, banyak fakultas kedokteran sekarang jumlahnya sekitar 95-an kalau nggak salah ya se-Indonesia, itu bisa mengisi. Kenapa? Karena syarat berdirinya fakultas kedokteran ada memiliki laboratorium dan memiliki dosen. Ya.
Gitu. Saya selalu mengatakan justru ke depan kalau kita sepakat untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, mestinya FK yang nggak memiliki dosen dan lab itu wajib ditutup. Ya. Jadi ini tadi wajib memiliki dosen dan disekolahkan tentu saja. Jadi pada nyekolahin kan susah. Jadi lebih bagus teman-teman yang ahli-ahli etika silakan masuk ya. Jadi ini adalah satu peluang. Mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan bersama untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman di kedokteran ya. Nah, jadi kita juga ada penelitian. Nah, ini yang dikaitkan dengan peluang baru. Jadi antara teman-teman yang biasa di HIDESI nanti akan berinteraksi dengan segala macam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi seperti contohnya tadi virus yang belum diketahui, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, misalnya contoh pemulasaran jenazah yang keluarga menolak dan sebagainya. Jadi drama-drama yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan itu pasti akan ada akarnya di sisi bioetika humaniora. Ini satu contoh saja bahwa kemajuan ilmu kedokteran di sisi klinisnya ya itu memang banyak dan memang dasarnya adalah sisi biomedik ya. Dan kita tahu dengan COVID sebenarnya ada istilahnya adalah penundaan sementara kemajuan tersebut. Jadi sebagai contoh kalau dalam sisi biomedik ini pelayanan kedokteran itu sudah ditunjang oleh adanya robotik ya, ada C-arm supaya tepat ya, imaging dan sebagainya, ada CRISPR ini adalah untuk memotong gen ya, kemudian next generation sequencing untuk bagaimana kita tadi mengatur atau men-sequence gen-gen kita untuk penyakit-penyakit yang berdasarkan genetik bisa kita obatin, termasuk yang real time PCR ya, dan telemedicine. Nah kemudian di sisi klinis itu adalah kita lihat memang kemajuannya dengan 4P, prediktif, presisi, preventif, dan participatory, yaitu adalah ciri kedokteran masa depan, dan juga nanti human enhancement atau pengenalan manusia. Di sisi kesmas, kita lihat bioinformatik dengan big data dan teknologi surveillance, ya, yang nanti akan dikemas dengan artificial intelligence yang tadi akan mengganggu privasi kita atau tidak, kemudian sampai ke screening dan konfirmatorik yang sekarang ini rame, jadi antara tes-tes itu sebenarnya antara screening dan konfirmatorik, ya. Kemudian juga pharmacovigilance, jadi obat ataupun alat yang beredar harus memiliki derajat keamanan yang baik ya, tentu saja ya. Nah, kemudian dari sisi bioetika, tadi kita juga memiliki satu Universal Declaration of Bioethics and Human Rights di UNESCO 2005 ya, yang tentu saja akan dijalin berkelindan dengan profesionalisme di kita, dan juga tadi saya katakan ada prognostication. Jadi prognostication ini saya berhitung ke depan akan menjadi satu persoalan yang peka ya, yang menarik. Nah ini kalau dari sisi surveillance ada beberapa langkah, dan di tiap 8 langkah ini tiap-tiap langkahnya pasti akan memiliki dimensi bioetika. Jadi sebagai contoh misalnya katakanlah di sini ya reproduction number ya. Jadi ini bagaimana kita berkiat secara kesehatan masyarakat supaya flattening the curve. Jadi supaya kurva penularan itu terkendali. Nah ini jadi satu persoalan kalau memang kita belum cukup sampelnya atau testing minimumnya. Ini yang tadi malam kita dengarkan sama-sama ya. Nah kemudian kita juga paham, jadi dalam konteks tadi 4 pilar, pilar terbaru adalah bioetika humaniora tadi, ini pengakuannya adalah ada beberapa logika. Pertama adalah memang memenuhi sebagai satu ilmu, ya bioetika sebagai satu ilmu adalah memenuhi kaidah disiplin ilmu. Ini memang dari sisi kompetensi kepemimpinan ke depan itu memang memerlukan beberapa tanggung jawab yang tertera di dalam UNESCO ya, Universal Declaration of Bioethics and Human Rights. Kemudian juga ada bagaimana etika kedokteran yang klasik dikemas untuk bisa mengantisipasi atau bersinergi dengan kemajuan teknologi. Jadi kita paham bahwa bioetika itu adalah rem, sedangkan teknologi umumnya adalah gas, ya. Itu mirip seperti itu. Kemudian kita juga memperkokoh pemahaman tentang pelayanan kesehatan yang pada akhirnya pasti akan erat kaitannya dengan filsafat manusia secara keseluruhan, ya, dan juga tentang hak asasi manusia. Jadi memang pada saat penamaan tentang pilar baru itu apakah bioetika dan human rights atau hak asasi manusia, itu ada dilema. Jadi ini kita mengambil humaniora kesehatan karena kalau hak asasi manusia nanti dikiranya kita ngambil porsinya kompetensi dari teman-teman yang lain ya. Jadi sebagai contoh mungkin dari Fakultas Hukum dan sebagainya. Jadi beberapa di sini memang erat kaitannya dengan
keharusan ya bahwa seorang dokter atau tim kesehatan itu dengan cara interaksi tadi itu bagaimana membingkai nilai-nilai baik yang baru ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah dimensi kesehatan global. Tentu saja yang transdisiplin kita memerlukan satu kepemimpinan ya. Nah, sebagai disiplin ini memang jadi satu perdebatan juga karena salah satu definisi bioetik sebelumnya adalah ethical, legal, social implication ya. Jadi semacam forum komunikasi. Tapi di undang-undang pendidikan kedokteran kita milih sebagai disiplin dengan beberapa tadi ciri-ciri. Jadi intinya memang sudah memiliki ciri-ciri tadi, ada definisi isu-isunya tadi ya, bahwa kita adalah memang antara ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan kemanusiaan itu kita satu jembatan ya. Kemudian punya metodologi strateginya dengan prinsipalisme ya, kemudian juga prosedur untuk menentukan decision making. Ini adalah kaitannya yang kontemporer, nanti Pak Sinta akan menjelaskan tentang katakanlah tentang komite etik dan hukum di satu rumah sakit. Jadi memang syarat-syarat disiplin itu terpenuhi. Tinggal nanti kita mengisi. Jadi sana arahnya. Dan sedangkan pengertian humaniora adalah memang sudah lebih dulu ya dikenal di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, dan intinya adalah memanusiakan manusia ya. Dan ini kenapa kita dampingkan, karena sekali lagi adalah bioetika lebih banyak kognitif. Dengan kita berdebat nanti dengan prima facie, dengan prinsipalisme dan sebagainya, pada akhirnya nanti mungkin hanya pandai secara kognitif, tapi tidak punya bela rasa ataupun juga sensitivitas terhadap harkat dan martabat kemanusiaan ya, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Agus, ya. 5 menit ya. Ya oke, terima kasih. Jadi itu yang kita pilih dan ini adalah beberapa hal. Jadi akhirnya kalau kita bicara secara dalam konteks pandemik, maka bioetika ini memang ada transisi dari etika kedokteran sampai ke nanti etika komunitas yang juga termasuk etika pejabat ya, untuk mereka masing-masing jadi matang. Nah ini ada satu contoh-contoh saja. Jadi posisinya sebagai contoh ini nanti misalnya contoh aja di sini ya, bahwa COVID itu adalah gejala dari 1000 wajah. Makanya sering terjadi misinterpretasi di antara dokter maupun pasien atau keluarganya maupun pejabatnya juga ya. Ini beberapa di antara tentang ini contohnya otoritas Kesmas. Kita sebenarnya ingin bahwa di dalam undang-undang wabah itu nanti ada otoritas Kesmas, sehingga itu adalah bukan Satpol PP, tapi juga bukan dokter yang kuratif gitu ya. Jadi itu adalah kombinasi. Jadi itu nanti dituangkan dalam regulasi mestinya ya. Nah, jadi kita lihat juga ini adalah satu contoh-contoh saja bahwa kalau kita lihat dengan pendekatan yang ada, itu nanti bisa kita pilah-pilah ya. Jadi ada semacam kisi-kisinya untuk kesana arahnya. Nah, kemudian kita lihat dalam tujuan kedokteran, jadi kita tahu dalam COVID itu juga yang menonjol sebab kematiannya adalah karena komorbid. Nah, itu adalah komorbid penyakit tidak menular ya, seperti jantung, stroke dan sebagainya. Dan ini ternyata sejalan dengan tujuan kedokteran yang belum tercapai. Jadi kita lihat ini adalah satu tantangan tersendiri ya. Jadi walaupun nanti bioetika adalah semacam superseding ataupun transient gitu, kita harus kembali ke tujuan kedokteran. Dan hambatannya seperti ini, jadi kita harus tetap peka kepada kemanusiaan ya. Dan juga supaya teman-teman sejawat dokter itu juga paham tentang bagaimana menggunakan teknologi secara baik. Ini contoh bahwa problem utama kita masih ada di sini, ya, walau gimana pun ini melingkupi profesi, tapi memang tidak cukup diajarkan masalah seperti ini. Dan saya men-searching di Google bahwa sudah ada beberapa filsuf di dunia ini melakukan suatu refleksi bioetik ya. Ini saya lakukan ada sebarannya. Jadi kita lihat dengan koneksi dengan masalah pilar ilmu kedokteran tadi ada beberapa hal ya. Nanti tinggal dibaca ya, ini karena waktunya mepet. Jadi ini tinggal dibaca ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini kalau kita lihat bahwa walau bagaimanapun pemerintah kan memiliki satu kewenangan yang besar dan juga organisasi profesi maupun LSM dan sebagainya swasta. Diharapkan mereka menggunakan skema ini sebenarnya sudah kita ajarkan di mahasiswa kedokteran melalui etika mikro. Jadi satu dokter menghadapi satu pasien. Tapi ketika ini adalah etika pandemik, itu kita ingin bahwa beberapa kaidah dasar bioetik atau basic moral principles yang ada di sini akan mewarnai bagaimana mereka atau pejabat-pejabat publik maupun pejabat profesi dan sebagainya itu bertindak.
Nah, diharapkan sekali lagi memang ini adalah mulai dari teoritisnya, kemudian nanti ketika akan melaksanakan satu tugas ya, dan kemudian yang terakhir adalah ketika dia sudah terjadi untuk monitoring dan evaluasi. Jadi ini adalah cara berpikir seperti itu. Dan ini refleksinya, izinkan bahwa pra-COVID, profesi itu belum berhasil memurnikan galur. Ini memang jelas ya, karena itu perlu waktu lama. Kalau kita lihat sejarahnya di Inggris, profesi kedokteran itu memang melalui jalur yang panjang ya. Nah, kemudian kita juga masyarakat juga belum pas menilai profesi tenaga kesehatan. Di dalam konteks COVID yang memanjang, ini ada kegagapan profesi. Pertama adalah tadi mutual causal antara ekonomi kesehatan ya, harus ditata, reorientasi kesinambungan, promotif sampai rehabilitatif itu harus satu kesinambungan. Kemudian tadi pengaruh luar mengatur kita ya, dan juga masyarakat, yang penting masyarakat belum yakin nilai kemanfaatan jangka panjang. Jadi sebenarnya utamanya adalah kesehatan itu adalah sebagai investasi dan nilai jangka panjang, ya, tidak jangka pendek. Simpulan bahwa dengan COVID yang belum diketahui sisi perangnya virusnya dan juga belum diketahui obat atau alatnya sampai sekarang dan secara terbukti ampuh dan juga belum mengerti pengelolaannya yang jelas ya, itu kita tadi betul punya satu hikmah. Mudah-mudahan dengan ilmu praktek dan juga nanti hubungan dokter pasien itu akan bisa diekstrapolir ke tingkat yang lebih manusiawi. Kedua adalah IDESI ditantang untuk ikut mengisi profesionalisme, etika kedokteran, kesehatan melalui pilar bioetika humaniora kesehatan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.